Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Nadia Juliasari dari Program Studi Pendidikan Agama Islam. Saya berusia 19 tahun. Nah, pada video kali ini saya itu akan membahas terkait materi yang akan diajarkan pada anak kelas 6 SD. Saya mengambil bab 3. Nah, apa sih yang akan dipelajari pada bab 3 tersebut? Yang pertama itu terkait Asmaul Husna, Al-Ghafar, Al-Afu, Al-Wahid, dan juga Al-Samad. Yang kedua, terkait cara Allah mengampuni kesalahan manusia. Dan yang ketiga, terkait syarat mendapat ampunan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, dari ketiga materi tersebut, yang pertama yang akan saya bahas itu adalah terkait apa atau konsep. Nah, jadi terkait apa atau konsep ini, maksudnya itu adalah pengertiannya. Jadi kita harus memahami dulu pengertian dari ketiga materi tersebut. Yang pertama ada Asmaul Husna, Al-Ghafar, Al-Afu, Al-Wahid, dan juga Al-Samad. Pasti arti Al-Ghafar itu artinya Maha Pengampun. Al-Afu artinya Maha Pemaaf. Al-Wahid berarti yang Maha Esa, dan Al-Samad berarti tempat bergantung segala sesuatu. Materi yang kedua itu terkait cara Allah mengampuni kesalahan manusia adalah melalui kasih sayang dan pengampunannya, serta juga rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Materi yang ketiga itu terkait syarat mendapat ampunan Allah, yang berarti melalui taubat yang ikhlas dan menyesali perbuatan dosa. Itu adalah syarat-syarat mendapat ampunan Allah. Dari ketiga materi tadi, kita lanjut ke pembahasan berikutnya. Mengapa? Nah, jadi mengapa sih kita harus memberikan materi tersebut kepada peserta didik? Ada apa? Apa alasannya seperti itu? Kita lanjut ke alasannya. Baik, jadi alasan kita mempelajari atau memberikan materi tersebut kepada anak didik itu adalah yang pertama, untuk memberikan siswa pemahaman mendalam terkait sifat-sifat Allah yang penuh kasih sayang dan hanya Allah yang menjadi tempat bergantung, serta pengampunannya itu selalu terbuka bagi mereka yang bertaubat. Nah, melalui pemahaman ini siswa ini paham bahwa sifat-sifat Allah itu seperti ini, Al-Ghafar, Al-Afu, Al-Wahid, dan juga Al-Samad tersebut. Nah, alasan yang kedua dari materi yang kedua itu adalah untuk mengajarkan siswa bahwa kasih sayang Allah itu sangat luas, bahwa setiap orang itu bisa berbuat kesalahan, namun selalu ada kesempatan untuk bertaubat. Nah, hal ini itu akan menumbuhkan kesadaran akan pentingnya introspeksi dan perbaikan diri. Jadi siswa ini akan termotivasi gitu untuk uh, berintrospeksi diri dan juga melakukan perbaikan diri dalam hidupnya. Nah, materi yang ketiga itu alasannya melalui taubat yang ikhlas dan penyesalan mendalam memberikan siswa pemahaman bahwa tanggung jawab mereka itu memiliki tanggung jawab atas tindakan mereka. Nah, pengetahuan ini mendorong mereka untuk mengakui kesalahan dan berkomitmen untuk memperbaiki diri. Oke, kita lanjut kepada pembahasan berikutnya. Yang ingin kita bahas itu adalah terkait bagaimana atau faktual. Jadi bagaimana ini itu adalah terkait prosedur atau langkah-langkah yang akan kita lakukan dari 3 materi tersebut. Nah, yang pertama itu cara mengamalkan Asmaul Husna, Al-Ghafar, Al-Afu, Al-Wahid, dan Al-Samad. Itu dapat dilakukan dengan berzikir, menyebut nama-nama Allah sambil menghayati maknanya. Misal tadi Al-Ghafar itu kan Allah Maha Pengampun. Kita zikir sambil menyebut nama Allah, itu kita hayati, kita memohon ampun kepadanya, seperti itu. Yang kedua, itu cara Allah mengampuni kesalahan manusia dapat dilakukan dengan proses taubat yang ikhlas. Nah, hamba ini pertama kita ajarkan peserta didik bahwa yang pertama dilakukan itu adalah dengan merasakan penyesalan yang mendalam atas kesalahan atau dosa-dosa yang telah kita perbuat. Yang kedua, itu memohon ampun kepada Allah dengan memperbanyak istighfar. Yang ketiga, ini bertekad untuk tidak mengulangi dosa dan berusaha memperbaiki diri.
Yang ketiga itu melalui langkah-langkah inilah Allah itu akan membuka pintu ampunan bagi hambanya yang ingin kembali kepadanya. Terkait materi ketiga, langkah-langkahnya yaitu syarat untuk mendapat ampunan Allah, yaitu dapat dilakukan dengan yang pertama, menyesali perbuatan, yang kedua, bertaubat dengan tulus, dengan hati yang ikhlas, yang ketiga ini memohon ampunan melalui istighfar, sama seperti yang tadi, dan yang keempat itu bertekad untuk tidak mengulangi kesalahan. Itu. Setelah kita, mengetahui langkah-langkahnya, kita juga harus mengetahui, pembahasan selanjutnya, yaitu manfaat atau, hikmah dari mempelajari materi tersebut. Yang pertama, manfaat dari mengamalkan Asmaul Husna Al-Ghaffar dan Al-Afu itu adalah untuk memperkuat kesadaran akan taubat dan memaafkan. Nah, Al-Wahid itu mengajarkan ikhlas dalam beribadah, sementara Al-Samad ini mengingatkan Eee, untuk bergantung kepada Allah, bahwa hanya Allah lah satu-satunya Tuhan, yang melalui pengamalan ini mendatangkan ketenangan jiwa dan meningkatkan iman manusia. Materi yang kedua, hikmahnya itu adalah memberikan harapan bagi setiap hamba untuk memperbaiki diri dan kembali kepadanya. Dengan diberikannya pengampunan, manusia ini diajarkan untuk menyesali kesalahan serta berusaha melakukan perbaikan. Jadi termotivasi tadi untuk melakukan perbaikan. Terus yang ketiga itu terkait syarat untuk mendapat ampunan Allah. Yang pertama itu mendorong manusia untuk menjalani kehidupan yang lebih baik, bertanggung jawab atas tindakan mereka sendiri dengan menyadari bahwa Eee, yang mereka lakukan itu salah. Jadi mereka ini menyesal, melakukan perbaikan, sehingga berkomitmen untuk tidak mengulangi kesalahan yang sama. Baik, selanjutnya dari beberapa materi yang telah kita bahas tadi, saya hanya akan mengambil 2 submateri saja yang akan saya bahas. Nah, hal ini terkait pengertian dari Asmaul Husna Al-Ghaffar, Al-Afu, Al-Wahid, dan juga Al-Samad. Yang kedua itu adalah tahapan cara Allah mengampuni kesalahan manusia. Nah, dari dua materi ini saya akan membahas mengenai pendapat para ahlinya, juga integrasinya melalui disiplin ilmu. Nah, yang pertama itu yang akan saya bahas ini adalah pandangan ahli dulu. Ini pandangan ahli yang pertama itu adalah Muhammad Quraish Shihab. Nah, adapun pandangan Muhammad Quraish Shihab yaitu Al-Ghaffar berarti Maha Pengampun yang menutupi dosa hambanya. Al-Afu adalah Maha Penghapus, yaitu menunjukkan penghapusan kesalahan atau dosa-dosa manusia. Al-Wahid di sini menekankan terkait keesaan Allah. Sedangkan Al-Samad ini menggambarkan sifat Allah yang tidak membutuhkan apapun dari makhluknya dan menjadi tempat bergantung bagi para makhluknya. Nah, yang kedua, menurut Muhammad Quraish Shihab, tahapan cara Allah mengampuni manusia yaitu yang pertama adalah dengan beristighfar. Nah, istighfarnya ini dilakukan dengan hati yang ikhlas dan kesadaran penuh akan dosa yang diperbuat. Yang kedua, ini meningkatkan kesadaran diri terhadap kelemahan di hadapan Allah, sehingga timbul keinginan kuat untuk memperbaiki diri, termotivasi, introspeksi diri. Terus kita lanjut kepada pandangan yang kedua, yaitu terkait pandangan Imam Al-Ghazali. Nah, adapun pandangan Imam Al-Ghazali terkait dua materi tersebut adalah yang pertama, pengertian Asmaul Husnanya dulu. Nah, menurut Imam Al-Ghazali, Al-Ghaffar itu berarti menutupi dosa dengan indah dan menyembunyikan keburukan hambanya. Al-Afu berarti menghapus jejak-jejak dosa dan memberikan kesempatan untuk bertaubat. Nah, Al-Wahid ini berarti menunjukkan bahwa Allah itu satu-satunya, hanya Allah yang Maha Esa dan Dia tidak memiliki sekutu.
Ini menurut pandangan Imam Al-Ghazali dan, Al-Samad itu adalah sumber segala kebutuhan. Nah, lanjut ada pengertian tahapan cara Allah mengampuni kesalahan manusia. Tahapan dari cara Allah mengampuni dosa atau kesalahan manusia menurut Imam Al-Ghazali, yang pertama, tahapannya itu taubat nasuha, taubat yang sungguh-sungguh, yang mencakup penyesalan yang mendalam, niat meninggalkan dosa, serta bertekad untuk tidak mengulangi dosa atau kesalahan yang sama. Nah, yang kedua, itu memperbaiki diri dengan menghiasi diri ini dengan beramal soleh, membersihkan diri dari dosa-dosa, dan menunjukkan komitmen komitmen untuk berubah tadi. Adapun kita lanjut kepada pandangan yang ketiga. Nanti kita lihat perbedaannya. Kita buat kesimpulan dari pandangan tiga ahli tersebut. Pandangan ahli yang ketiga itu adalah Ibnu Katsir. Lanjut, menurut pandangannya, jadi menurut Ibnu Katsir, pengertian Asmaul Husna Al-Ghaffar, Al-Afu, Al-Wahid, dan Al-Samad ini menunjukkan atau mencerminkan sifat Al-Ghaffar ini mencerminkan sifat pengampunan Allah yang luas. Al-Afu menunjukkan kemampuannya untuk menghapus kesalahan sepenuhnya, menghapus dosanya, mengampuni dosa sepenuhnya. Nah, Al-Wahid itu menegaskan keesaan saya tanpa tandingan, dan Al-Samad adalah tempat bergantung bagi semua makhluk, mencerminkan ketidakberdayaan makhluk di hadapannya. Hanya Allah lah yang Maha Kuasa. Ntar saya kecil dulu agar terbaca. Nah, selanjutnya itu tahapan cara Allah mengampuni kesalahan manusia. Nah, tahapan dari cara Allah mengampuni kesalahan manusia ini yang pertama itu adalah bertaubat dan memperbanyak amal baik, yang memungkinkan Allah itu mengganti dosa kita itu dengan pahala-pahala. Yang kedua itu memohon rahmat, memohon ampunan Allah, mohon rahmat Allah, mohon kasih sayang Allah yang sangat luas. Karena rahmat ini memungkinkan pengampunan tanpa syarat, terutama bagi mereka yang tulus dalam bertaubat. Selanjutnya, kita ambil kesimpulan dari ketiga yang telah kita bahas ini. Kesimpulan dari pandangan mereka yaitu bahwa pengertian dari nama-nama Allah tersebut, yaitu Al-Ghaffar, berarti menggambarkan bahwa Allah itu yang Maha Pengampun. Yang kedua, Al-Afu menunjukkan kemampuan Allah untuk menghapus dosa sepenuhnya. Al-Wahid menekankan keesaan Allah, dan Al-Samad ini mencerminkan ketidakberdayaan makhluk dan kebutuhan mereka kepada Allah. Maka mereka tidak bisa apa-apa tanpa Allah. Terus bahasan atau kesimpulan terkait tahapan cara Allah mengampuni kesalahan manusia ini menunjukkan bahwa tahapannya ini melibatkan niat dan tindakan, seperti dengan taubat nasuha tadi, memperbanyak istighfar, kesadaran akan dosa, dan memohon ampunan dan rahmat-Nya. Secara keseluruhan, semua ini menekankan pentingnya penyesalan dan juga perbaikan diri. Nah, itu tadilah kesimpulan dari ketiga pendapat para ahli terkait dua submateri yang kita bahas tadi. Nah, selanjutnya kita membahas terkait disiplin ilmu. Lanjut, disiplin ilmu yang pertama itu adalah psikologi. Jadi kita membahas pandangan psikologi tentang dua submateri yang akan kita bahas. Lanjut, Asmaul Husna, Al-Ghaffar, dan Al-Afu menurut psikologi menunjukkan pentingnya pengampunan untuk kesehatan mental dan membantu orang ini melepaskan beban emosional. Al-Wahid menggambarkan pentingnya kesatuan identitas dalam hidup yang dapat memberikan rasa tujuan dan stabilitas keamanan, dan juga ketenangan. Sementara Al-Samad ini mencerminkan kebutuhan untuk bergantung pada dukungan sosial, bahwa kita ini tidak bisa sendiri.
Yang kedua, menurut pandangan psikologi, tahapan cara Allah mengampuni manusia ini dimulai dengan refleksi diri, di mana individu ini merenungkan kesalahan dan merasakan penyesalan. Selanjutnya, individu belajar untuk memaafkan diri sendiri dan melepaskan beban emosional tadi, beban yang ada di dalam dirinya dari rasa bersalah. Akhirnya, terdapat komitmen untuk melakukan perubahan positif dalam perilaku dan sikap. Baik, selanjutnya kita lanjut pada disiplin ilmu sosiologi. Nah, jadi menurut pandangan sosiologi, Asmaul Husna Al-Ghaffar dan Al-Afu ini mencerminkan nilai-nilai pengampunan, yang mendorong untuk saling memaafkan. Al-Wahid ini menekankan pentingnya persatuan di tengah perbedaan, sedangkan Al-Samad ini menunjukkan ketergantungan antara anggota masyarakat, di mana mereka ini saling membantu untuk memenuhi kebutuhan, sehingga ini membangun solidaritas antar masyarakat. Adapun menurut sosiologi, tahapan dari cara Allah mengampuni kesalahan manusia ini dapat dilihat sebagai proses sosial yang melibatkan pengakuan kesalahan, interaksi, dan pembentukan kembali identitas sosial. Nah, proses ini memungkinkan individu ini untuk belajar dari kesalahan mereka, karena mereka telah merenung gitu kan, untuk memperbaiki hubungan dan berkontribusi pada terciptanya harmoni dalam bermasyarakat. Selanjutnya, kita akan membahas terkait disiplin ilmu yang ketiga. Disiplin ilmu yang ketiga itu adalah tentang disiplin ilmu agama. Jadi, menurut disiplin ilmu agama, Al-Ghaffar dan Al-Afu ini menegaskan sifat pengampunan Allah bagi hambanya yang bertaubat, sedangkan Al-Wahid menunjukkan keesaan Allah. Tadi pengampunan ya, sifat pengampunan. Dan dasar dari tauhid dalam Islam itu tadi Al-Wahid, sementara Al-Samad ini menggambarkan Allah ini sebagai sumber segala kebutuhan, menekankan ketergantungan makhluk kepadanya. Nah, pemahaman ini penting untuk memperkuat iman dan akhlak umat Islam. Dengan mempelajari ini, diharapkan akan memperkuat iman dan juga akhlak atau karakter dari peserta didik. Adapun tahapan cara pengampunan manusia, pesan manusia itu meliputi pertaubatan, berbalik kepadanya, pengakuan dosa, memohon ampun, dan komitmen untuk memperbaiki diri. Nah, proses ini memungkinkan individu untuk kembali kepada Allah dan menjalani hidup yang lebih baik, yang sesuai dengan nilai-nilai ajaran Islam. Dari ketiga yang telah kita bahas tadi, kita dapat mengambil kesimpulan. Kesimpulan dari ketiga materi ini adalah mengenai Asmaul Husna Al-Ghaffar, Al-Afu, Al-Wahid, dan Al-Samad itu bahwa nama-nama Allah ini mencerminkan sifat-sifatnya yang penting dalam kehidupan manusia. Nah, dalam sosiologi, nilai pengampunan dan persatuan membangun hubungan harmonis. Sedangkan dalam psikologi, pengampunan dan dukungan sosial ini mendukung kesehatan mental. Nah, mereka jadi mentalnya jadi lebih baik, perilakunya menjadi lebih positif, sikapnya menjadi lebih positif pula. Kemudian dalam disiplin agama, pengakuan akan keesaan dan sifat ini memperkuat iman dan akhlak mereka. Adapun tahapan cara Allah mengampuni, mengajarkan peserta didik ini untuk merenungkan kesalahan, memaafkan dirinya, dan berkomitmen memperbaiki diri. Hal ini nggak hanya memperkuat iman, tetapi juga mendukung hubungan yang lebih baik dengan Allah, sesama, bahkan kepada diri sendiri. Ini sangat penting ya, sangat penting untuk mempelajari hal ini karena dampak positifnya itu sangat banyak. Hal-hal yang baik yang akan datang itu sangat banyak. Nah, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.